Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel renungan malam dan doa malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah topik tentang mengalami hari esok yang lebih baik. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana situasi kehidupan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara, dan seluruh aspek kehidupan saudara? Adakah saudara yang mengalami keadaan sulit saat ini dan merindukan supaya hari esok lebih baik? Saya percaya saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita merindukan hari esok yang lebih baik. Bahkan mungkin pun hari ini keadaan kita semuanya baik, kita juga tetap merindukan hari esok lebih baik. Dan tahukah saudara bahwa Allah sendiri menjanjikan bahwa Dia akan memberi hari depan yang lebih baik bagi kita. Bagi semua manusia sebenarnya Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Kalau saudara lihat di dalam video-video sebelumnya di dalam channel ini, saudara akan menemukan apa rancangan Tuhan bagi umat manusia. Dan malam hari ini saudara, kembali saya rindu kita belajar bagaimana supaya hari esok lebih baik. Bagaimana supaya hari esok yang lebih baik itu kita alami dan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena hari esok yang lebih baik itu ditentukan hari ini. Karena selalu saudara, Tuhan dan kita harus berjalan beriring bersama. Allah yang memberikan masa depan yang lebih baik, Allah mengerjakan hari esok yang lebih baik. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencapai, untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Setiap kita pasti rindu hari depan yang lebih baik. Dan itu yang menjadi kerinduan saya saudara melalui renungan ini. Saudara menjalani proses untuk menuju hari esok yang lebih baik, sehingga ke depan kita semua akan mengalami hari depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Hagai pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian nanti saya akan jelaskan secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka dengan demikian malam hari ini setiap saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Hagai pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Punyakulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa pembangunan kembali bait suci. Jadi pada waktu itu, ketika orang-orang Israel ditawan, bangsa Israel ditawan, dan tiba satu kali pada zaman Raja Darius, akhirnya oleh karena kehendak Tuhan, bait suci yang telah roboh akan dibangun kembali. Tapi saat mereka mau membangun kembali, akhirnya mereka melihat satu situasi di mana hasil yang mereka bangun untuk yang kedua kali ini, kemegahannya tidak semegah yang semula, bahkan jauh kalau dibandingkan dengan kemegahan Bait Salomo yang semula. Lalu kemudian dari sanalah Tuhan mau mengajarkan kepada umat-umatnya, dan hal yang dia tegaskan adalah bahwa ayat 10 di sana dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah berjanji bahwa kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tentu saja ini merujuk ke akhir zaman. Tetapi kita tidak membahas masalah pembangunan bait sucinya saudara. Tapi hal yang saya rindu kita renungkan adalah bahwa Allah menegaskan yang kemudian itu akan jauh, kemegahannya jauh melampaui yang sebelumnya. Dari sana saya rindu kita merenungkan bahwa hari depan, hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Itu janji firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di tempat di mana kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan sebelumnya, dan kemudian bukan hanya kemegahannya yang akan melebihi, tapi dipenuhi oleh damai sejahtera. Artinya sekali lagi saudara, Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik.
Allah menjanjikan hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini apapun yang menjadi keadaan kita, ini firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita renungkan bersama dan kita imani bersama saudara, bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok dijanjikan oleh Allah lebih indah daripada hari ini. Dan hari esok yang lebih baik, yang lebih indah itu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Dan untuk pembangunan bait suci, mulai ayat yang ke-7 firman Allah berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, untuk menjadikan bait suci hari esok itu lebih baik daripada hari ini." Allah bertindak dan dia menegaskan dengan kalimat yang luar biasa, langit dan bumi pun digoncangkan untuk menggenapi rancangannya yang lebih baik dari yang hari ini. Untuk menggenapi hari esok yang lebih baik dari hari ini, Allah akan bertindak dan tiada yang mustahil bagi dia. Bahkan langit dan bumi pun akan dia goncangkan bila perlu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam." Dia berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, Allah akan menyatakan kuasanya, Allah akan menyatakan mujizatnya, bahkan bangsa-bangsa pun akan digoncangkan untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, dengar, tidak ada yang mustahil, saudara. Sesulit apapun, seberat apapun, separah apapun penyakit saudara, sehancur apapun ekonomi saudara, sehancur apapun keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya, firman Allah berkata bahwa hari depan itu lebih baik dari hari ini. Dan untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, langit dan bumi pun akan digoncangkan, bangsa-bangsa pun akan digoncangkan. Artinya saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Allah sanggup kerjakan, apapun Allah sanggup perbuat untuk menjadikan hari esok lebih baik. Demikian di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apapun kondisi kita hari ini, saudara, dengar, Allah akan mengerjakan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan perkara besar untuk menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi saudara, percayalah bahwa Allah akan mengubah hidup saudara menjadikan hari esok lebih baik. Ekonomi saudara akan diubah oleh Tuhan dan menjadikannya hari esok lebih baik. Keluarga saudara akan dijamah oleh Tuhan dan menjadikan keluarga saudara di hari esok lebih baik. Segala aspek kehidupan saudara Allah sanggup. Apapun hari ini, bisnis saudara, usaha saudara, dengar saudara, Allah sanggup menjadikan hari esok lebih baik. Itu janji firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau langit dan bumi pun akan Tuhan goncangkan untuk menjadikan hari esok lebih baik, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, bagian kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami hari esok yang lebih baik daripada hari ini? Kita lihat bersama saudara. Di ayat 5, firman Allah menegaskan ada 3 hal yang akan kita belajar, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk terjadinya hari esok lebih baik. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang. Setelah sebelumnya dia menegaskan bahwa dia akan mengubah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian di ayat 8 juga dia menegaskan itu saudara. Sekarang
untuk terjadinya hari esok lebih baik. Dia berkata ayat 5 itu, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yojadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, untuk terjadinya hari esok yang lebih baik, firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya dari semua bagian, baik para pemimpin, baik para imam, termasuk rakyat, Allah menegaskan supaya mereka menguatkan hatinya. Kenapa saudara? Karena waktu itu keadaannya begitu sulit. Mereka baru pulang dari pembuangan, tentu saja situasi begitu sulit, mental mereka salah satu yang sangat jadi masalah. Kenapa? Bayangkan saudara, kalau sudah sekian lama mereka diperbudak, sekian lama mereka dijajah, bayangkan betapa hancurnya mental mereka pada waktu itu saudara. Betapa hancurnya mental mereka, menjadi mental yang tidak yakin bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka dijajah dan ditindas. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan kepada mereka, kuatkan hatimu. Apapun situasi yang kau lihat hari ini, kuatkan hatimu. Allah sanggup menggoncangkan langit dan bumi. Allah sanggup menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bisa mengalir. Sekarang yang penting itu adalah kuatkan hatimu. Karena memang saudara, dalam sepanjang sejarah ini masalah utama orang Israel, tidak kuat menghadapi situasi. Salah satu contoh waktu keluar dari Mesir, begitu keluar dari Mesir, mujizat begitu banyak sudah terjadi. Tetapi begitu keluar dari Mesir, saat dikejar oleh tentara Mesir, akhirnya mereka hancur imannya, mempersalahkan Musa dan seterusnya. Lalu kemudian dibelah lagi laut. Saat mereka kehausan, dipersalahkan lagi Tuhan. Saat kelaparan, dipersalahkan lagi Tuhan. Padahal mujizat tiang awan, tiang api masih ada di depan mata mereka, saudara. Tapi karena mental itu sudah hancur, tidak percaya lagi bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi. Itu sebabnya firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini saudara, saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berasal dari keluarga yang hancur-hancuran. Saudara besar di tengah keluarga yang hancur-hancuran. Saudara berasal dari keluarga yang miskin sekali. Atau apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara, beban saudara mungkin berat. Dan ketika saudara melihat kondisi, melihat keadaan, terlebih lagi latar belakang saudara yang berasal dari keluarga yang ekonomi hancur, yang ada masalah, begitu banyak masalah di tengah keluarga, mungkin itu bisa membuat saudara tidak yakin lagi bahwa hari esok bisa lebih baik. Hari ini firman Allah datang kepada saudara, kuatkan hatimu. Jangan goyah hatimu oleh karena keadaan, oleh karena apa yang kamu lihat. Waktu itu saudara, di ayat 4 dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka membangun kembali, hasil dari yang mereka bangun itu dibandingkan dengan Bait Salomo sama sekali nggak ada artinya, saudara. Jadi di depan mereka melihat sesuatu yang tidak lebih baik. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Allah berkata, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Sekalipun di depan matamu hari ini keadaannya belum lebih baik, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Dan biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan iman saudara. Apapun yang saudara saksikan saat ini, masalah apapun yang sedang saudara alami, sesulit apapun, semenderita apapun saudara saat ini, dan itu semua terjadi di depan mata saudara. Ada masalah keluarga, ekonomi, usaha pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Semuanya saudara lihat ada masalah yang besar terjadi di sana. Dan itu ada di depan mata saudara. Dengar saudara,
Sekalipun demikian situasinya, firman Allah berkata, kuatkan hatimu. Seberat apapun bebanmu hari ini, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seorang umat Tuhan tidak kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada, maka dia tidak akan pernah melihat hari esok lebih baik. Karena ketika dia tidak kuat dan undur, yang lebih parah akan terjadi. Itu sebabnya saudaraku, saat ini apapun situasi saudara, kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Tetap melangkah maju, jangan pernah goyah. Tetap iring Tuhan, tetap jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kuatkan hatimu. Lalu yang kedua saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan setelah di ayat 5 ini, bagian awal dia berkata, kuatkanlah hatimu, baik kepada Jerubabel, kepada Yosua imam besar itu, dan kepada seluruh masyarakat. Mereka disuruh menguatkan hati. Lalu kemudian apa yang ditegaskan firman Tuhan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Yang kedua yang ditegaskan saudara, bekerjalah untuk melihat hari esok yang lebih baik. Saya dan saudara harus juga bekerja melakukan yang terbaik. Saudara, terkadang hati saya gemes dan sedih karena terkadang hamba-hamba Tuhan mengajarkan teori-teori yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, yang mereka sebut itu sebagai firman Tuhan. Misalnya, diajarkan tentang doa tidak seimbang dengan perbuatan. Doa itu harus saudara, tapi doa tanpa tindakan itu tidak ada artinya. Dan terkadang saudara, khotbah-khotbah yang didengar itu adalah khotbah-khotbah yang memanjakan, di mana bahwa kalau dia anak Tuhan, maka dengan berdoa mujizat terjadi, dengan berdoa berkat-berkat mengalir. Dan seringkali tidak seimbang penegasan firman Tuhan, sehingga akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang pasif, menanti, berdoa tanpa berbuat. Sedangkan di sini firman Allah jelas menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik. Tetapi sekarang, sekali lagi sekarang, yang harus dilakukan adalah bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan saudara, terkadang ada satu kesedihan di hati. Misalnya, satu kali ada seorang pengusaha yang pernah mengeluarkan kalimat yang sangat menyedihkan. Dia berkata bahwa kalau preman yang datang masih bisa diberi sekian, tetapi kalau pendeta yang datang tidak cukup diberi sekian. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian situasinya dan keadaannya? Bagi saya pribadi saudara, saya merintis di desa, lalu kemudian akhirnya kami butuh tempat ibadah. Untuk butuh tempat ibadah, bagi saya tidak perlu keliling kemana-mana, lalu minta sana minta sini dan sebagainya. Sekalipun kalau orang memberi berkat itu sesuatu yang sangat baik, tetapi menurut saya adalah saya harus mengerjakan yang terbaik. Saya harus bekerja dan berbuat yang terbaik, maka hari depan akan lebih baik. Itu sebabnya aku pergi ke sungai bersama dengan jemaat-jemaat, di mana dulunya masih ada anak-anak, ada anak-anak muda. Kami pergi ke sungai, kami angkat pasir. Pasir itu berat, jauh sekali harus diantarkan. Betapa capeknya saudara, tapi memang harus bekerja untuk hari esok lebih baik. Butuh batu. Bayangkan saudara, dari sungai dipikul batu bersama dengan anak-anak muda, bersama dengan jemaat, dipikul batu itu, kerja keras, keringat. Terkadang sekalipun badan basah karena air, tapi keringat juga bercucuran. Memang harus bekerja keras untuk hari esok yang lebih baik. Dan hari ini aku melihat semuanya lebih baik saudara. Kenapa? Karena dulu sesuai dengan prinsip firman Tuhan,
bersama dengan umat-umat Tuhan, kami bekerja keras untuk melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini pun saudara, kami sedang tetap bekerja keras karena kami rindu melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara, jangan menjadi orang Kristen yang berhalusinasi. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Jadilah orang Kristen yang tangguh dan kuat untuk berdoa, yang kokoh untuk berdoa, tekun dalam berdoa. Tetapi di samping itu, jadi jugalah orang Kristen yang giat bekerja. Kerjakan yang terbaik untuk beroleh hasil yang terbaik. Untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah saudara rindu hari esok lebih baik? Tentu saja. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik? Mungkin belum. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Cara kita bekerja, cara kerja kita di dalam bisnis saudara, cara saudara mengatur manajemen keuangan saudara, cara saudara mengatur semuanya, mengatur tim saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Sudahkah saudara mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu hasil yang lebih baik di hari esok, kerjakan yang terbaik. Biarlah berlelah hari ini dan hari esok saudara tersenyum melihat hasil yang saudara kerjakan hari ini. Allah akan memberkati orang yang berdoa berseru kepada Dia, plus orang itu juga bekerja, karena yang akan diberkati Tuhan bukan doanya, tetapi melalui doa itu hati Tuhan disentuh, dan ketika hatinya tersentuh, Dia memberkati apa yang dikerjakan. Itu yang kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Bekerjalah. Apapun kondisi saudara saat ini, bekerjalah untuk memperoleh hari esok lebih baik. Kerjakan yang terbaik hari ini, saudara. Kerjakan yang terbaik. Lalu kemudian berikutnya, di ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah jangan takut. Kondisi yang mereka alami, ada banyak musuh yang memusuhi mereka, tidak setuju Bait Allah dibangun kembali, tidak setuju Yerusalem dibangun kembali, saudara. Ada begitu banyak konflik pada waktu itu. Tetapi dalam ancaman itu, firman Allah berkata bahwa jangan takut. Kenapa? Karena sesuai dengan janji yang telah kuikat bagimu, bahwa rohku menyertai kamu, kata firman Tuhan. Jadi yang ketiga, untuk kita melihat hari esok yang lebih baik, jangan takut dengan ancaman hari ini, jangan takut dengan masalah hari ini, jangan takut dengan persoalan, tantangan yang harus saudara hadapi untuk menjadikan hari esok lebih baik. Dalam bisnis saudara mungkin ada masalah, ada tantangan, jangan takut. Allah menyertai saudara, kerjakan saja yang terbaik, karena Allah menyertai saudara. Kuatkan hati saudara, jangan takut. Saudara melihat satu kondisi yang hari ini membuat hati saudara gentar, saudara. Sekali lagi, jangan takut. Allah sudah berjanji bahwa rohnya menyertai kita, dan Dia akan menjaga, melindungi kita untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Jangan takut apapun kondisinya, jangan takut apapun keadaannya. Mari kita kerjakan yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian kerjakan yang terbaik. Maka dengan demikian, saudara, kita akan melihat hari esok lebih baik. Puji Tuhan, saudara. Di akhir dari renungan ini, saya mau simpulkan kembali. Firman Allah menegaskan di dalam konteks ini, dalam pembangunan bait suci pada waktu itu yang telah roboh, di mana ketika mereka pulang dari Babel, mereka bangun itu bait suci. Tetapi saat mereka selesai membangunnya, lalu datanglah firman Tuhan. Adakah kamu lihat kemegahan bait Salomo sebelumnya dengan kemegahan bait Allah saat ini yang telah kamu bangun? Bukankah keadaannya sama seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka bangun, hasil karya, hasil dari usaha mereka, saudara, seperti tidak ada artinya.
Tetapi namun demikian, saudara, firman Allah menegaskan bahwa kemegahannya yang kemudian akan jauh melebihi kemegahannya yang dulu. Kalau yang sekarang dibandingkan sekarang, kemegahan yang dulu itu jauh lebih megah, tetapi nanti kemegahan yang kemudian itu jauh melebihi kemegahan yang dulu. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang akan terjadi di depan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Firman Allah menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Untuk terjadinya itu, saudara, bumi dan langit dan bumi pun akan Dia goncangkan untuk terjadinya rencananya menjadikan hari esok lebih baik. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau mengerjakan hari esok lebih baik dalam kehidupan saudara. Apapun Allah sanggup lakukan untuk menjadikan hari esok saudara lebih baik. Apa yang menjadi bagian saudara? Apa yang menjadi bagian kita untuk meraih hari esok lebih baik? Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati apapun yang terjadi. Yang kedua, bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Lalu yang ketiga, jangan takut. Ada ancaman, ada risiko yang harus diambil. Dengar saudara, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk meraih hari esok lebih baik. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan untuk kita meraih hari esok lebih baik di dalam kehidupan kita. Bagian kita, kuatkan hati, bekerja mengerjakan yang terbaik. Jangan takut terhadap apapun kondisi yang harus kita hadapi. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa hari esok lebih baik. Hari ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang begitu susah, begitu menderita saat ini. Mereka begitu berharap untuk digenapi hari esok lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Engkau yang berjanji bahwa hari esok akan lebih baik. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkata bahwa langit dan bumi pun akan Kau goncangkan untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Bahkan apapun tidak mustahil bagimu untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa bagian kami adalah menguatkan hati kami. Apapun kondisinya, kami harus tetap kuat. Yang kedua yang menjadi bagian kami adalah bekerja keras, mengerjakan yang terbaik. Karena bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian kami mengerjakan supaya ada jalan mujizat itu terjadi. Kemudian kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa untuk melihat hari esok lebih baik, kami tidak perlu takut apapun kondisinya, apapun keadaannya saat ini, kami tidak akan takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami akan menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman-Mu, meraih hari esok lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini,
Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah
yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anakmu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami.
Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati
haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
miliki ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang.